Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu mengenai kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. Yang pertama, kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Bukan hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain yang hidup bersama individu sejenisnya dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi, misalnya kita mengetahui bahwa banyak jenis protozoa hidup bersama makhluk sel jenis dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu sendiri-sendiri. Dalam kelompok protozoa, misalnya jenis Hydractinia, ada suatu pembagian kerja yang nyata antara subkelompok. Antara subkelompok yang terdiri dari ratusan sel, subkelompok yang berfungsi meneliti keadaan lingkungan dengan kemampuan membedakan suhu yang terlampau tinggi atau terlampau rendah untuk mendeteksi adanya bahan yang dapat dimakan. Terus, adanya lingkungan yang cocok untuk reproduksi dan lain-lain. Kita juga mengetahui bahwa jenis serangga seperti semut, lebah, belalang, dan lain-lain hidup secara berkelompok. Dalam kelompok serangga seperti itu pun kita dapat amati adanya pembagian kerja antara berbagi subkelompok individu. Ada beberapa jenis semut yang menurut para ahli terbagi dalam 16 subkelompok yang masing-masing bertugas melakukan salah satu dari ke-16 macam fungsi yang berbeda-beda. Ada yang hanya bertugas dalam memproduksi dengan bertelur, ada yang berfungsi sebagai tukang membersihkan sarang, dan ada yang berfungsi dalam mempertahankan sarang dan sebagainya. Yang kedua, kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia sebagai individu tidak mampu hidup sendiri. Ia dalam menjalani kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada orang lain. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Ia akan bergantung dengan manusia lain untuk membentuk kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan tujuan hidup. Dalam hal ini, manusia sebagai individu memasuki kehidupan bersama dan individu lainnya. B. Berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi masa kini berjumlah lebih dari 3 miliar, dan seluruh makhluk jenis Homo sapiens itu menampakkan suatu aneka warna disebabkan oleh ciri-ciri ras Kaukasoid, Mongoloid, Negroid, serta beberapa ciri lain yang berbeda-beda. Namun seperti apa perbedaan tersebut tidak menimbulkan warna-warna dalam pola tingkah laku manusia. Aneka warna dan tingkah laku manusia memang tidak disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kolektif-kolektif manusia itu bergaul dan berinteraksi. C. Unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi, seperti jalan raya, sistem radio, dan televisi. Adanya perasaan untuk berinteraksi menyebabkan warga dari suatu kelompok manusia untuk saling berinteraksi. Sebaliknya, bila hanya ada suatu potensi untuk berinteraksi saja, belum berarti bahwa warga dari suatu kesatuan manusia benar-benar akan berinteraksi. Yang kedua, kategori sosial. Kategori sosial adalah suatu kesatuan manusia yang terwujud dalam adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan pada manusia-manusia itu. Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak luar kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh yang bersangkutan, dengan suatu maksud praksis tertentu. Contohnya, dalam masyarakat suatu negara ditentukan melalui hukumnya bahwa ada kategori di atas umur 18 tahun dan kategori warga berumur di bawah 18 tahun.
dengan maksud untuk membedakan antara warga yang mempunyai hak pilih dan hak yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Suatu kategori sosial biasanya tidak terikat oleh satu kesatuan adat, sistem nilai, atau norma tertentu. Suatu kategori tidak mempunyai lokasi, organisasi, atau pemimpin. Yang ketiga, golongan sosial. Kategori sosial dan golongan sosial sering-sering dianggap sebagai suatu konsep yang sama, namun pada kenyataannya mempunyai unsur-unsur yang berbeda yang jelas. Suatu golongan sosial juga merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh ciri tertentu. Sering kali ciri itu dikenakan pada mereka dari pihak luar kalangan mereka sendiri. Meski demikian, golongan sosial mempunyai ikatan identitas sosial. Hal itu dapat disebabkan karena kesadaran identitas itu tumbuh sebagai respon atau reaksi terhadap cara pihak luar memandang golongan sosial tadi. Mungkin juga karena golongan itu memang terikat oleh suatu sistem nilai, norma, atau adat istiadat tertentu. Yang keempat, kelompok dan perkumpulan. Suatu kelompok atau grup yang juga suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syarat. Selain ciri-ciri ada dalam masyarakat juga mempunyai ciri tambahan, yaitu organisasi dan pemimpin. Dan salah satu tempat sebagai kesatuan dari individu-individu pada masa-masa yang secara berulang berkumpul dan kemudian berbubar kembali. Untuk menghindari kesalahpahaman digunakan istilah lain dalam bahasa Indonesia yang punya arti lebih jelas untuk menyebut kedua macam kelompok dan organisasi. Yang kelima, beragam kelompok dan perkumpulan. Jumlah kelompok dan perkumpulan dalam satu masyarakat sudah tentu sangat banyak. Makin besar dan kompleks masyarakat itu, maka makin banyak juga jumlah kelompok dan perkumpulan yang ada di dalamnya. Karena perkumpulan dan kelompok merupakan kesatuan dari manusia yang berdasarkan atas asas guna, sebelumnya setelah kita ketahui bahwa ada kelompok yang terikat oleh hubungan keturunan atau kekerabatan. Kelompok semacam itu disebut kin groups. Bisa berwujud besar seperti suatu marga yang seringkali terdiri dari banyak warga, tetapi juga bisa hanya terdiri dari beberapa submarga. Sedangkan ada juga wujud kelompok kekerabatan yang kecil seperti keluarga inti, keluarga besar, klan kecil, dan sebagainya. Perkumpulan dapat dikelaskan berdasarkan prinsip guna dan keperluan dan fungsinya. Dengan demikian, ada perkumpulan yang guna untuk mencari nafkah, untuk melaksanakan suatu mata pencarian hidup, dan memproduksi barang yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Keenam, ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Masyarakat digunakan untuk menyebut wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas, yang menekan pada aspek lokasi, hidup, dan wilayah. Dan konsep kelompok yang menekan pada aspek organisasi dan pemimpinan dari suatu kesatuan manusia. Ada 3 wujud kesatuan manusia, yaitu kerumunan, kategori sosial, golongan sosial. Tidak dapat disebut masyarakat. Hal itu karena ketiganya tidak memenuhi ketiga unsur yang merupakan syarat konsep masyarakat. Yang ketujuh, interaksi antar individu dalam masyarakat. Konsep interaksi itu penting karena tiap masyarakat merupakan suatu kesatuan dari individu yang satu dengan yang lain berada dalam hubungan berinteraksi yang berpola mantap. Interaksi itu terjadi bila seorang individu dalam masyarakat berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu respon atau reaksi individu-individu lainnya. Dalam hal yang menganalisis proses interaksi antara individu dalam masyarakat, kita harus membedakan 2 hal, yaitu yang pertama, kontak. Yang kedua, komunikasi. Kontak antar individu tidak hanya mungkin pada jarak dekat seperti bertatap muka, tetapi juga pada jarak jauh dengan menggunakan alat-alat kebudayaan seperti televisi, telepon, radio, dan lainnya. Komunikasi timbul terjadi setelah adanya kontak.
Di dalam proses itu, tindakan dari pihak pertama seperti gerakan atau ekspresi muka, ucapan, mengeluarkan makna yang ditangkap oleh pihak kedua. Penangkapan makna itu menjadi pangkal untuk reaksi pihak kedua. Kontak belum berarti adanya komunikasi, seperti yang terjadi apabila seorang pembaca yang tidak berhasil memahami tulisan seorang penulis sehingga kontak ada, tetapi komunikasi antara penulis dan pembaca tidak ada. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.